Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini saya berada di Pantai Kenjeran, kebetulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kawan-kawan sedang mengibarkan bendera merah putih dengan ukuran 2x3 meter, menyesuaikan juga yang dipakai di kantor-kantor pemerintah, termasuk juga di istana. Kiranya karena saya mencoba saja, mengingat bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Saya bersama Pak Fuad, saya ingin sedikit memahami, membaca tentang peristiwa nelayan dengan segala macam keterbatasan, tapi masih menginginkan untuk upaya-upaya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan cara yang sangat sederhana, dengan mengibarkan bendera merah putih dengan kerja keras mereka lakukan di pinggir pantai Kenjeran, untuk memaknai bahwa mereka juga merasa sebagai bangsa Indonesia, mereka juga merasa bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan mereka merasa memiliki negara Indonesia, maka tidak menjadi sesuatu yang istimewa jika teman-teman nelayan juga tidak melakukan pengibaran bendera merah putih ini sebagai bentuk rasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersama Pak Fuad, Ketua Dewan Kesenian Batu dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur, melihat Pak Fuad tadi malam merasakan betul bagaimana nelayan bersama-sama melihat ombak yang naik sampai surut, menempatkan posisi bendera dengan bambu yang dipasang begitu, konstruksi yang juga ditunggu-tunggu kehadiran kawan-kawan semuanya, dan mereka menjaga bendera merah putih itu sampai pagi ini, sampai hampir siang ini, agar tidak roboh, karena ini dipasang di pinggir laut yang sudah diterjang ombak sekian waktu, mulai tadi malam jam 11 malam sampai sekarang. Pak Fuad, melihat semangat dari kawan-kawan nelayan dalam rasa cinta tanah airnya, apa yang Anda lihat dari Pak Panut dan kawan-kawan ini? Terima kasih. Jadi saya melihat awal pertama ketika kita membawa bendera pusaka, mereka menunggu kita dan mereka mereka membantu kita dengan sekuat tenaga, dengan diterpa angin yang sangat kencang. Menarik di dalam ketika saya datang di sini, yang pertama adalah kita melihat begitu banyak warna-warni bendera, termasuk di setiap perahu ada bendera-bendera merah putih, yang saya yakin ini adalah cerminan bagaimana rasa cinta, rasa bangga mereka terhadap bangsa ini. Walaupun kita tahu bahwa bendera ini kalau kita pasang di perahu, ya karena ini adalah hamparan yang sangat luas, ya mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Ya. Beda dengan kita memasang bendera di rumah atau di jalan raya. Artinya bahwa bagaimana mereka juga ingin membuktikan kepada apa itu ini adalah laut, ya. Salah satunya adalah supaya bahwa mereka bangga dengan mereka menjadi warga negara bangsa ini. Bincang-bincang tadi malam menarik, ada hal yang memang bisa kita menjadikan sebuah hikmah. Bagaimana ketika mereka, Mas Taufik juga tadi malam menanyakan bagaimana ketika para nelayan ini, kalau mereka tidak mau, artinya begini, pekerjaan mereka kan memang adalah nelayan. Apakah mereka tidak mau, apakah tidak berpikir untuk mereka berpindah profesi menjadi petani? Ya. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi sama juga, tidak mungkin mereka akan beralih kepada profesi dari nelayan kepada petani. Demikian juga sebaliknya. Persoalannya adalah bagaimana kita diciptakan di lingkungan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, mungkin juga dengan garis yang berbeda-beda.
petani dengan sawah dan ladangnya, nelayan dengan perahu dan ikannya. Artinya bagaimana konstruksi sebuah kodrat atau sebuah kehidupan ini perlu sebuah dinamika, sehingga kita bisa mengenal padi dengan lauk ikannya, demikian juga sebaliknya. Artinya bahwa di dalam siklus saling silang di dalam sebuah kehidupan ini saling tumbuh. Hari ini kita tagline kita di Dirgahayu ke-76 ini adalah Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh. Ya. Bagaimana menghargai, mengapresiasi dengan begitu banyak ragam profesi dan juga suku agama yang ada di Indonesia, maka kita harus bisa berdampingan, kita harus saling menghargai, maka itulah Indonesia akan tumbuh menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang gemah ripa roh jinawi, seperti itu. Ya. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, kita menyaksikan walaupun tadi malam digigit nyamuk dengan serangan nyamuk di pinggir laut yang cukup luar biasa, mereka bertahan dan berdiskusi tentang kondisi negara. Ya, ya. Kondisi negara, merasa dia ada yang memang belum memahami bahwa negara itu adalah milik kita, milik bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua, milik bangsa yang betul-betul kita dalam ikatan, dalam sebuah bingkai Nusantara, bukan milik Belanda, bukan milik Inggris. Indonesia ini bukan milik orang Jepang, orang Cina, orang Gurkha atau orang India, tapi milik orang Indonesia. Nah, mereka berdiskusi tentang itu. Kenapa kita sebagai pemilik negara ini, salahkah kalau kita betul-betul mencintai yang betul-betul cinta yang sebenarnya? Saya melihat ekspresi dari para nelayan ketika dia memang tidak sangat beruntung dalam situasi bulan Agustus karena angin cukup kencang sehingga yang mencari ikan tidak begitu banyak seperti pada hari-hari sebelumnya dengan angin yang begitu nyaman, tidak terlalu keras. Tapi mereka masih berusaha untuk berupaya menghias tempat tenda-tenda nelayan untuk mendatang menyaksikan laut dan sekaligus menunggu suaminya kembali sebagai nelayan, kembali menghasilkan hasil tangkapannya. Pemirsa Cahaya Batin, indah memang situasi di pantai ini, tapi tidak begitu indah rasanya jika kita memandang sebelah mata seorang nelayan yang mungkin sangat kecil kontribusi terhadap kepentingan, tapi kepentingan negara maksud saya, kepada pemerintah, tapi sangat besar sekali kontribusi mereka dengan merawat alam dan merawat lingkungan, sehingga kita tahu bahwa keberadaan nelayan dengan mengibarkan bendera merah putih di pinggir laut, walaupun diterpa air pasang yang begitu keras, mereka jaga sampai pagi. Pak Fuad, ada yang ingin Anda sampaikan sebagai harapan kesadaran dari pemerintah untuk memberikan semacam energi baru kepada nelayan yang ada di Kenjeran atau nelayan-nelayan di tempat lainnya, agar pemerintah sadar betul kehadiran negara kepada mereka, kehadiran pemerintah kepada mereka itu betul-betul nyata, bukan berarti hanya sekedar jargon dari mereka. Iya, yang jelas memang situasi pandemi tidak hanya dalam konten kegiatan yang berada di darat, demikian juga yang berada di laut, tetap semuanya berdampak. Ya. Tentang kekayaan hayati yang memang kita tahu bagaimana pasar salah satunya juga tetap lemah, bagaimana mereka juga tidak bisa menjual hasil produk hasil ikan yang mereka dapat juga tidak dijual, bahkan cenderung murah. Karena memang daya belinya memang sangat lemah, karena ini juga sangat berdampak kepada para nelayan.
Demikian juga dengan cuaca yang semakin hari semakin ekstrim, yang memang dirasakan oleh nelayan ketika tadi malam bincang-bincang, tidak bisa diterpa, tidak bisa diterka bagaimana cuaca ini tiba-tiba pasang, bisa-bisa surut, kadang ada semacam juga hujan dan yang lainnya, yang dulu bisa diprediksi karena ekstrimnya cuaca ini juga sangat mengganggu aktivitas nelayan. Harapan mereka juga bagaimana kehadiran pemerintah di dalam konten kepedulian mereka tentunya sangat diharapkan. Artinya bahwa keseimbangan tidak hanya dalam unsur yang berada di dalam darat, tapi juga yang di laut juga harus dirasakan. Yang memang sebetulnya saya melihat tidak begitu gencarnya, juga tidak begitu sangat beda dengan ketika profesi-profesi yang ada di darat. Harapannya bagaimana tadi malam ya tentunya ya uluran tangan, termasuk juga apa itu bantuan-bantuan baik sembako, baik juga mungkin apa itu perahu dan yang lainnya, yang memang diharapkan bahwa memang mereka berharap bahwa profesi nelayan ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan atau yang sudah turun-temurun kepada generasi ke generasi, untuk bangga kita terhadap, terutama tadi malam adalah nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Tentunya di nelayan inilah cermin bagaimana bangga dan rasa syukur kita. Ternyata hari ini nelayan-nelayan kita ini masih bangga dengan bangsa ini, dan berharap di kemerdekaan yang ke-76 ini tentunya akan semakin lebih baik, dan jeritan atau juga apa itu doa terhadap nelayan-nelayan bagaimana kehadiran pemerintah benar-benar ada dan hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik. Itu. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Batin, kita akan segera mendokumentasikan apa yang akan dilakukan oleh nelayan walaupun sangat kecil karena memang sudah sangat panas. Kita juga menunggu, juga kita punya cadangan satelit sangat terbatas, jadi mohon maaf jika kadang-kadang koneksi kami sangat tidak bisa diterima dengan baik. Semoga ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka. Merdeka.